Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 75. Yang pertama kita melihat perikop Yesus yang ditangkap yang akan kita baca dari ayat 47 sampai 56. Matius 26 ayat 47 sampai 56 ini paralel dengan Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50, Lukas 22 ayat 47 sampai 53 dan Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Untuk menangkap Yesus, Yudas datang dengan serombongan besar orang. Dalam Yohanes 18 ayat 3 dikatakan bahwa ia membawa sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan juga senjata. Untuk kata pasukan digunakan bahasa Yunani spheira, yaitu suatu pasukan yang jumlahnya adalah 1/10 legion. Sedangkan satu legion itu berjumlah 6.000 orang. Jadi Yudas datang dengan setidaknya 600 orang prajurit. Yudas dan pasukannya datang dengan persiapan yang hebat, karena sesungguhnya mereka sudah sangat sering untuk menangkap Yesus, tapi Yesus selalu lolos, karena memang belum waktunya. Yudas memberikan tanda ciuman. Tentu saja tanda ini diberikan agar mereka tidak salah tangkap. Mungkin juga tanda itu untuk orang-orang Romawi dan bagi mereka yang tidak mengenal Yesus. Dalam ayat 48 kata mencium digunakan kata Yunani philein yang berarti mencium. Tetapi dalam ayat 49 kata cium menggunakan kata Yunani kata philein yang menunjukkan sebuah pelukan yang sungguh-sungguh dan hangat. Kalau boleh dikatakan ciuman yang penuh antusias atau bersemangat. Di sini kita melihat betapa munafiknya Yudas. Yesus tahu rancangan, strategi, dan kemunafikan Yudas. Dalam Lukas 22 ayat 48, Yesus berkata bahwa, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Jika kita memperhatikan dalam Yohanes 18 ini, ada peristiwa yang luar biasa yang tidak terdapat dalam ketiga Injil yang lain. Peristiwa itu tercatat dalam Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Melihat hal ini, sebenarnya Yesus bisa saja melakukan tindakan yang lebih dari itu, sehingga dia bisa lolos dari penangkapan. Tapi itu tidak dilakukannya. Dia sangat tahu bahwa memang caranya harus seperti ini. Dalam Lukas pasal 22 ayat 49, melihat situasi Yesus, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah mereka harus menyerang dengan pedang? Nah, sebelum Yesus menjawab, Petrus sudah terlebih dahulu memutuskan telinga Malkus. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 18 ayat 10. Yesus tetap menunjukkan kemahakuasaannya kepada pihak musuh dengan menyembuhkan Malkus. Telinganya bisa nempel kembali. Yesus tidak setuju dengan tindakan Petrus. Jika Yesus butuh bantuan, dia bisa minta kepada Bapa untuk mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat. Tapi itu tidak dilakukannya karena dia tahu memang jalannya harus seperti ini. Karena tentang Yesus semua sudah tertulis dan harus digenapi. Pada akhirnya murid-murid yang tadinya mau membela Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Yesus menerima dan menjalani semua proses yang harus terjadi dalam hidupnya dengan senang hati sesuai dengan yang telah dirancang Bapa bagi hidupnya. Perbuatan jahat tidak dibalas dengan yang jahat,
tetapi sebaliknya dibalas dengan kebaikan. Marilah kita pun dalam hidup ini melewati setiap proses kehidupan dengan tekun dan tetap kokoh dalam iman. Dalam menjalani hidup, tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kemudian perikop yang kedua kita lihat tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Hal itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68 yang paralel dengan Markus 14 ayat 53 sampai 65, Lukas 22 ayat 54 sampai 55, 63 sampai 71 dan Yohanes 18 ayat 12 sampai 14 yang dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 24. Dalam perikop ini kita mempelajari bahwa kebencian terhadap Yesus sangat-sangat terlihat. Imam-imam kepala dan bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Untuk pengetahuan, kita harus tahu bahwa mahkamah agama disebut juga kaum Sanhedrin yang terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga tua-tua bangsa Yahudi. Berjumlah 71 orang dengan imam besar sebagai ketuanya. Bayangkan pada zamannya Tuhan Yesus, orang-orang yang dilihat atau dianggap atau dipercaya dapat bersikap adil melakukan bersikap adil, ternyata juga melakukan hal yang curang. Dan Yesus benar-benar tidak mendapatkan keadilan. Artinya, pengadilan dunia sangat-sangat curang. Pengadilan hanyalah sebuah formalitas belaka, karena sesungguhnya mereka menghendaki agar Yesus dihukum mati. Yesus mengalami hal-hal yang tidak enak. Dia diludahi, dihina, diolok-olok, ditampar, menjadi bagian yang harus dialaminya. Tapi sesungguhnya apakah mereka mendapati bahwa Yesus salah? Jika kita baca di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 55 dan 56, di sana dikatakan bahwa imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Nah, dari situ kita melihat bahwa apa yang dituduhkan kepada Yesus semuanya menjadi tidak sah, karena kesaksian mereka adalah kesaksian palsu yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Terhadap semua tuduhan palsu yang ditujukan kepada Yesus, respon Yesus bagaimana? Dia diam saja. Diam bukan berarti yang dituduhkan itu benar. Yesus tidak mau membela diri, sehingga bisa saja dia bebas. Dia sangat tahu inilah waktu di mana dia harus menanggung dosa dunia. Dalam Matius 26 ayat 63 dikatakan, dengan mengangkat sumpah, imam besar itu bertanya kepada Yesus, demi Allah yang hidup. Nah, ini sumpahnya ya. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Dan di ayat 64 Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Sesungguhnya jawaban inilah yang mereka tunggu. Dengan jawaban ini, Yesus dianggap menghujat Allah, sehingga ia harus dihukum mati. Markus menulis dalam Markus 14 ayat 64, dikatakan, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Hukuman mati terhadap Yesus diputuskan dengan suara bulat. Artinya mereka semua sepakat. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kebencian menyebabkan seseorang tidak lagi bisa bersikap adil. Itulah yang dialami oleh Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita harus siap
jika diperlakukan seperti itu. Tuhan Yesus berkata bahwa dunia akan membenci kamu. Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Mari belajar agar jangan punya hati yang membenci. Sebab hati yang membenci membuat kita tidak lagi bersikap adil terhadap orang lain. Mari kita mengisi hati kita dengan kasih, agar warna perlakuan kita terhadap orang lain adalah kasih semata-mata. Kasih Yesus menghiasi hati dan jiwa kita. Yesus dihukum mati bukan karena dia yang salah, tapi karena dia menanggung kesalahan atau dosa dunia termasuk kita. Hukuman atas kita ditanggungkan atasnya. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk hal itu, dan mari kita hidup dengan benar. Bagian yang ketiga yang kita pelajari adalah Petrus menyangkal Yesus. Hal ini bisa kita baca di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75 yang paralel dengan Markus 14 ayat 66 sampai 72, Lukas 22 ayat 56 sampai 62, dan Yohanes 18 ayat 15 sampai 18 dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 27. Nah, sebelum kita membahas tentang penyangkalan Petrus, kita mundur sejenak untuk melihat beberapa pengalaman penting yang Petrus alami bersama dengan Yesus. Injil Matius mencatat beberapa hal. Yang pertama, Petrus adalah satu-satunya murid Yesus yang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hal ini bisa kita baca di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18. Lalu yang kedua, Petrus adalah salah seorang murid yang melihat peristiwa transfigurasi. Dan pada waktu itu betapa bahagianya Petrus. Hal itu kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa yang ketiga, dalam perjalanan menuju ke Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mengungkapkan akan apa yang akan terjadi malam di saat dia akan ditangkap. Dan pada waktu itu, Petrus bilang begini di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35. Saya bacakan ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-murid ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Nah, perhatikan baik-baik Matius 26 ayat 33 yang berkata seperti ini. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, di ayat 35 lagi-lagi kata Petrus bilang gini, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi kita melihat ya, Petrus sangat antusias untuk mengatakan bahwa dia tidak bakal untuk menyangkal Yesus. Lalu di peristiwa yang keempat, di saat berada di Taman Getsemani, Petrus adalah salah seorang yang diajak Yesus masuk taman lebih dalam untuk berdoa. Dan pada waktu itu Yesus mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya. Di dalam Matius 26 ayat 37 sampai 38 kita bisa membaca akan hal itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu tadi, rasa-rasanya tidak mungkin Petrus ini menyangkal Yesus. Nah, gitu ya.
Tidak mungkin. Kenapa? Karena begitu banyak pengalaman yang indah yang Petrus alami bersama dengan Yesus. Kenyataannya bagaimana? Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan antara yang ditulis Matius, Lukas, Yohanes, dan yang ditulis Markus. Dalam Markus 14 dikatakan bahwa Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Tetapi di dalam ayat 68 dari Injil Markus pasal 14 ini, kata ayam berkokok itu diberi tanda kurung, yang artinya bahwa bagian ini diragukan keasliannya. Nah, sekarang kita melihat Petrus yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang begitu indah tadi, seperti yang saya katakan di atas, menghadapi ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, penyangkalan yang pertama Petrus lakukan ketika dia berhadapan dengan seorang hamba perempuan. Hal itu bisa kita baca di dalam ayat 69 sampai 70. Nah, Petrus pun menyangkal di depan semua orang. Nah, untuk yang pertama ini hanya menyangkal saja. Lalu penyangkalan yang kedua terjadi pada saat Petrus berhadapan dengan seorang hamba yang lain. Nah, di sini Petrus tidak saja menyangkal, tapi dengan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Lalu penyangkalan yang ketiga terdapat di dalam, penyangkalan yang kedua tadi kita bisa baca di dalam ayat 71 sampai 72, dan penyangkalan yang ketiga di dalam ayat 73 sampai 75. Petrus berhadapan dengan orang-orang, artinya banyak orang ya. Maka Petrus pun melancarkan penyangkalannya dengan lebih hebat lagi. Dia tidak saja menyangkal, tapi mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, di sini menyangkal, mengutuk, dan bersumpah. Untuk kali ini Petrus benar-benar berada di dalam situasi istilahnya berani mati ya, menanggung akibat sebuah kutukan jika sumpahnya tidak benar. Dan tentunya kita yang sudah membaca, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Petrus ini adalah tidak benar. Karena sesungguhnya dia adalah salah seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, artinya murid yang berada di lingkaran yang terdalam, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, setelah penyangkalan yang ketiga, dikatakan bahwa ayam pun berkokok. Apa yang dikatakan Yesus terjadi? Kokok ayam ini mengingatkan kepada Petrus akan kata-kata Yesus. Dari Lukas 22 ayat 60-61 terlihat bahwa setelah ayam berkokok, Yesus pun berpaling dan memandang kepada Petrus. Dan pandangan Yesus kali ini membuat pandangan Yesus membuat Petrus menyesal dan menangis dengan sedih. Petrus sadar akan dosanya, dan tentu saja dia bertobat serta memberi diri untuk melayani Tuhan sampai mati dengan kepala di bawah. Pembelajaran apa yang kita pelajari dari perikop ini? Petrus adalah orang yang banyak punya pengalaman hidup bersama Yesus. Namun dalam ketakutannya, dia bisa menyangkal Yesus. Hati-hati dengan hidup kerohanian kita. Pengalaman bersama Yesus tidak menjamin kita tidak akan menyangkal Yesus. Kita harus ingat apa yang Yesus katakan di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 41 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Biarlah kata-kata Yesus ini kita ambil bagi kita, supaya kita tidak lepas dari hidup doa dan berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh. Kita tidak lebih baik dari Petrus. Petrus yang punya pengalaman begitu indah dengan Tuhan, bahkan dia melihat Yesus melakukan banyak mujizat, dia masih bisa menyangkal Yesus. Oleh karena itu kita harus waspada dan terus berjaga-jaga.
Jangan pernah lepas dari doa. Sebab di dalam berdoalah ada kekuatan bagi kita. Lalu pembelajaran berikutnya, pertobatan Petrus dapat mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya penyesalan dan pertobatan, tetapi dibutuhkan yang namanya komitmen untuk benar-benar ikut Yesus sampai akhir hayat dengan melakukan tugas yang diberikannya kepada kita, yakni memberitakan Injil, berapapun harga yang harus dibayar. Inilah pembelajaran yang bisa saya sampaikan buat kita pada malam hari ini. Saya sangat mengharapkan kita semua benar-benar bisa lebih lagi mantap memiliki hidup iman di dalam Kristus. Dan saya juga mengharapkan kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dengan belajar firman, kita akan makin dikokohkan. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di grup WhatsApp untuk kita boleh berdiskusi bersama-sama. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan, silakan ditulis di grup WhatsApp. Kita akan bersama-sama menjawab dan belajar. Baiklah, selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.